Tangi turu Guar kopi Lagi santai Guar kopi Ane tamu Guar kopi Kumpul-kumpul Guar kopi. Tangi turu Guar kopi Lagi santai Guar kopi Ane tamu Guar kopi Kumpul-kumpul Guar kopi. Ngopi memang nikmat rasani, ane manis pahit lan sedang, tergantung selerani. Bebaturan tambah akrab, masalah jadi pecah, lamun sembari nyeruput kopi. Mata ngantuk jadi melek, badan pegel jadi seger, lamun wis nyeruput kopi. Ngopi memang nikmat rasane, yo di guer maning kopi nih. Ngopi aja sampai ke wakehan, bisa-bisa wetenge ngabalak-balak. Ngopi sing sedang-sedang baik, ning badan enak, ning pikiran tenang. Ngopi memang nikmat rasane, ane manis pahit lan sedang tergantung selerane. Di guer kopi ngopi yo ngos-ngosan, ngopi sambil ngobrol santai bersama saya Mang Ei. Ya, kali ini temanya kita akan membahas tentang sejarah Bojonegara. Ngopi aja sampai ke wakehan, bisa-bisa watange ngabalak-balak. Ngopi sing sedang baik, ning badan enak, ning pikiran tenang.
je sampai ke wakehan. Bisa-bisa watange ngabalak-bak. Ngopi sing sedang bae, ning badan enak, ning pikiran tenang. Ning badan enak, ning pikiran tenang. Iya, satu tembang ngopi baru saja berlalu sebagai tembang pembuka dari saya dalam acara Ngos-ngosan, ngopi sambil ngobrol santai. Kali ini sesuai dengan tema yang sudah kita janjikan, yaitu kita akan menguak tentang sejarah Bojonegara. Bojonegara itu terletak ada di wilayah Kabupaten Serang, Provinsi Banten, di mana nama Bojonegara itu banyak menyimpan sejarah. Nah, saya sendiri lahir dari daerah Bojonegara, letaknya di pesisir utara Provinsi Banten. Utara bagian barat ya. Utara mengarah ke barat, pesisir utara, tapi hampir ujung barat. Nah, itu wilayah Bojonegara. Untuk lebih jelasnya tentang sejarah Bojonegara ini, nah, kita ada narasumber yang insya Allah itu narasumber ini dapat dipercaya karena berdasarkan karena juga punya data-data berdasarkan hasil penelitian. Beliau adalah seorang sejarawan juga, aktivis, mungkin arkeolog juga ya, kalau tidak salah arkeolog juga ya, meneliti tentang sejarah-sejarah, ya pokoknya sejarah-sejarah Banten, bahkan mungkin sejarah nasional juga beliau banyak tahu. Siapa lagi kalau bukan Abah Yadi Ahyadi. Silakan Abah. Nah, ini Abah Yadi Ahyadi. Waalaikumsalam. Nah, boleh di ini mic-nya, Bah. Iya. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Abah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bah ya. Oke, sebelum kita langsung ke ini, mungkin Abah perkenalkan diri dulu, profil Abah selama ini kegiatannya apa saja sebelum kita langsung membahas tentang tema atau topik kita hari ini. Kegiatan jadi kajian tentang kebantenan, dari mulai hal sejarah, kebudayaan, adat istiadat, ritus, dan berbagai hal yang berkaitan dengan budaya Banten. Itu dari sumber-sumber manuskrip dan sumber-sumber arsip, kemudian melacak ke lapangan lewat tradisi lisan. Oh, begitu ya. Aktivitasnya. Berarti Abah punya tim? Kalau tim ada di Bantenologi dan juga ada di Klinik Pusaka. Kalau yang pribadi itu Klinik Pusaka. Klinik Pusaka itu konservasi literatur naskah Islam klasik. Jadi literaturnya itu manuskrip arsip-arsip kuno dari Eropa, terus manuskripnya dari lokal. Terus benda pusaka itu kegiatan-kegiatan tentang hal-hal yang berbau dengan nilai unsur budaya yang masih dilaksanakan di sebagian tempat di masyarakat Banten. Oke, jadi untuk penelitian sejarah yang ada di Banten, Abah sudah keliling-keliling ya? Alhamdulillah, mungkin sekitar 70% udah pernah menjelajahi gitu. Kalau wilayahnya. Kalau untuk sumbernya sendiri, Abah bisa misalkan mendatangi satu tempat, itu hasil
ini dari mana, Bah? Apakah Abah punya ya hasil dari penelitian apa, kemudian Abah langsung ke lokasi untuk memastikan bahwa itu apa dan lain sebagainya? Kalau untuk sumber itu perjalanan cukup panjang dari mulai masa kuliah itu sudah melakukan apa namanya pengumpulan dokumen-dokumen tentang Banten. Kebetulan saya di jurusan sejarah, cuman waktu awal-awal di kampus di Stein Serang yang sekarang UIN ini belum banyak sumber-sumber tentang dokumen-dokumen tentang Banten. Jadi mulai dikumpulkan. Kemudian tahun 99 ada satu manuskrip tentang Babat Banten yang di Banten lama. Kemudian itu berusaha untuk dibaca. Semakin hari semakin ini terus melacak sehingga masuk ke Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional 2008 ketika kenal dengan internet mulai melacak sumber-sumber dari Eropa. Karena kebetulan dari dulu sumber-sumber Eropa itu masih bisa diakses dengan gratis. Kalau sekarang udah berbayar. Jadi hampir sebagian yang sumber-sumber Eropa abad ke yang terbitan tahun 1800-an sampai tahun 900 itu udah di download baru dibaca ya dua tahun belakangan ini. Dan proses pembacaannya hanya kebutuhan apa sih yang hari ini orang sedang dicari gitu. Makanya dalam 2 pekan terakhir saya banyak mengupload tentang dunia kopi gitu. Karena lagi rame tentang perkopian. Ini dokumen-dokumen kopi yang ada di Kesultanan Banten segala macam. Oh gitu ya. Selain di dalam negeri, apakah Abah udah keluar negeri demi mencari data atau fakta ya? Mungkin fakta melalui sejarah itu. Boleh diceritakan Kalau pengalaman? keluar belum. Belum Kalau ya? keluar belum. Cuman ada beberapa kawan-kawan yang keluar itu berusaha mencarikan sumber dan mengkopinya kemudian dibagi hasil kopiannya. Kalau sumber-sumber dari Eropa. Cuman kalau yang sekarang saya simpan sumber-sumber dari Eropa itu hasil download dari 2008 sampai 2017. Tapi itu sumbernya bisa dipercaya yang Itu Abah. bisa dipercaya. Oh Karena gitu ya. posisinya kayak gini. Kalau sumber Eropa kita ke arsip nasional kayak Bisluit terus drug register itu kan masih tulisan tangan. Semuanya masih tulisan tangan. Dalam tulisannya letter. Kemudian tahun 2012 ada apa namanya? Saya pertama kali mendapatkan sumber Eropa itu yang Stadblad dan drug register itu sudah diketik dalam bentuk PDF sehingga mudah untuk membacanya, mudah untuk apa namanya proses transliterasinya. Karena kalau sumber aslinya yang masih manuskrip itu masih tulisan tangan dan tulisan tangan orang dulu itu posisinya nempel. Seperti perjanjian-perjanjian antara Kesultanan Banten dengan VOC dengan Inggris yang 3 bahasa, bahasa Latin, apa namanya aksara Latin, bahasa Eropa, aksara Arab, bahasa Melayu, aksara Jawi, aksara Jawa, Hana Caraka berbahasa Jawa. Jadi yang bisa dibaca hanya aksara Arabnya berbahasa Melayu. Dan dokumen-dokumen itu kalau sekarang ya teman-teman apa namanya yang mau mengakses musim pandemi ini memang agak sulit. Itu ada tersimpan di Arsip Nasional di Andri. Iya, oh jadi gitu ya kronologisnya. Oke. Gini, Bah. Untuk pertemuan kali ini mungkin pertemuan perdana ya bagi kita. Dan ini bisa disaksikan di fanpage Facebook Mang Ei Official Serang Banten ya. Jadi nanti di sini insya Allah kita juga tidak akan sekali ini saja. Nah, kita akan mengupas tuntas tentang sejarah ya, baik itu kebudayaan ataupun dan lain sebagainya. Nah, edisi kali ini adalah edisi perdana itu kita akan mengungkap tentang sejarah Bojonegara. Ya, kenapa Bojonegara? Pertama, saya sendiri memang dilahirkan di sana. Boleh dibilang putra asli, putra daerah.
lebih umum lagi saya putra daerah Banten ya. Orang tua saya Blasteran, Blasteran Bojonegara dan Pandeglang. Tetap orang Banten ya. Tapi saya masih ada turunan Betawi dan Cirebon juga masih ada saya keturunannya. Nah, tentang sejarah Bojonegara ini banyak yang mungkin terutama generasi muda ya. Generasi muda ini kemungkinan belum tahu sebenarnya Bojonegara itu menyimpan sejarahnya, sejarah tentang apa. Oke, silakan Abah mau mulai dari yang mana dulu? Bojonegara itu apa sih? Bagaimana sih kenapa bisa Bojonegara? Ayo silakan, Bah. Ya, Sebentar, Bah. Untuk yang ingin bertanya juga nanti silakan bisa ini di kolom komentar ya, bisa di kolom komentar nanti bertanya tentang apa silakan. Ayo Bah, silakan. baik, jadi pertama tentang Bojonegara, tentang penamaan sebelum masa Kesultanan, karena ada beberapa fase di Banten ini proses kepemimpinan secara politik, masa kolonial, masa Kesultanan, masa Banten Girang dan sebelumnya. Jadi dari mulai Keramat Watu, kali Keramat Watu perbatasan dengan Tak-Takan Pelamunan itu ke barat ke Cilegon, itu dulu masuk ke wilayah pemerintahan Palembang. Kali Keramat Watu Pelamunan, yang tikungan itu? Yang setelah Kopassus. Iya, Ada pas jembatan, tikungan ya. itu kan jembatan pas Meranggen. tikungan. Ya, Iya betul pas tikungan. Meranggen, Tikungan ya. kalau dulu tikungan maut di situ ya Iya. sering terjadi. Itu masuk wilayah kekuasaan Palembang. Oh, jadi dari arah situ ke barat, ke ujung Iya, barat ke Pulau barat. Jawa itu masuknya dulu Palembang. Palembang. Oh, Itu gitu ya. dibuktikan dengan beberapa dikenal dengan istilah di peta kuno, itu dikenal dengan istilah Palembangan. Mm-mm. Sampai ke Sumatera. Nah, kemudian apa sih tinggalan budaya dari situ? Kenapa di Bojonegara ada dulu sebelum pemekaran wilayah ada candi. Ya, betul, Ada candi. ada kampung candi, terus juga di Merak juga dulu pernah ditemukan kepala Buddha. Sementara untuk Banten Girang itu kan wilayah kekuasaan di agama Hindu gitu kan. Hindu Banten Girang dikenal. Makanya di sejarah Banten dikenal dengan sebelum Islam itu ada agama Hindu dan Buddha gitu. Mm-mm. Nah, tapi titik-titik agama Buddhanya daerah mana? Itu belum dipastikan. Nah, beberapa dokumen kuno yang dari peta-peta kuno ya, yang tahun 1400-an itu masuk tanah Jawa itu sebagian itu masuk ke wilayah Palembangan, dari mulai ke Meranggen sampai ke Cisadane itu masuk wilayah Banten Girang. Dari Cisadane sampai ke Citarum itu masuk ke wilayah Sunda Kelapa. Oh, jadi dari ada- Kemeranggen sampai apa tadi? Cisadane, Cisadane itu masuk wilayah Banten Girang. Banten Girang. Iya. Oh, gitu ya. Nah, kemudian ada peta kuno yang paling artinya sumber Eropa yang tercatat, karena kita tetap patokan untuk menentukan angka tahun itu tetap dari patokan sumber Eropa. Karena sumber lokal itu tidak pernah mengungkap kata tahun. Pakainya sandikala atau pakai sebuah peristiwa. Kalaupun ada nama-nama tokoh di dalamnya, itu biasanya hanya nama gelar, nama jabatan. Arsip kuno di tahun 1511 ada namanya perjanjian antara kerajaan Sunda dengan Portugis. Itu dilakukan pertama itu di pelabuhan Cigeci dalam bahasa lokal. Cigeci titik nolnya ada di Tanjung Pucuk sekarang, karena Tanjung Pucuk itu asal kata dari Nicholas Pun, jadi Tanjung Nicholas Pun, titik nol Portugis. Nah, kemudian disitulah mulai ada 5 pelabuhan di Banten Girang. Pelabuhan Cigidi, pelabuhan Cikidi Bantam, itu di mana? Cigeci. Cikeci. Cigeci itu sekarang posisinya Pulau Salira. Pulau Salira, Pulau Salira, perbatasan desa Salira dengan desa Mangurja. Cikeci. Cikeci. Orang Salira tahu nggak kira-kira ini ya? Cigeci.
Batu nisannya ada di sana, batu nisan kuno seperti kayak yang di Banten lama. Di Cikes itu ada batu Di nisan Cikecak. prasasti apa itu? Bukti prasasti apa itu? Bukan bukti prasasti, bukti bahwa itu pelabuhan besar dulunya. Masih ada sekarang? Kalau pelabuhannya udah nggak ada, Hah? cuman batu nisannya masih ada di tengah-tengah perusahaan Oh, di tengah-tengah di pabrik. Kampung Sumber Lubang di Sitong. Ini masuk di Sitong. Ayo orang Salira, orang Sumber Lubang nih. Itu ada apa namanya? Cagar budaya ya. Iya. Peninggalan sejarah Peninggalan sejarah. Bukti. Bukti peninggalan sejarah masa pelabuhan kuno. Dan itu dibuktikan beberapa laporan-laporan kuno, Tommy Perez segala macam. Makanya cara menghitungnya untuk laporan Eropa di Banten itu ada Pulau Salira, Pulau Kali, Pulau Telu, Pulau Papat, Pulau Lima, baru pelabuhan Banten. Oh, jadi Salira itu dulu pulau? Pulau? Pulau. Sampai sekarang juga masih. Oh ya. Pulau Salira, Pulau Kali, Pulau Kali ya, bukan Pulau Kali ya? bukan Pulau Kali, Pulau Kali. Nah, Pulau yang kedua. populer selama ini kan, nah banyak nih Pulau Kali, padahal bukan Pulau Pulau Kali, Kali. Pulau Kali, Pulau dua ya Pulau maksudnya, dua. Pulau dua ya. Bukan pulau yang kedua. Oh, pulau yang kedua. Kebetulan pulaunya juga situ ada dua. Ada seharusnya pulau panjang, tapi pulau panjang, pulau Salira, Pulau Kali, Pulau Panjang. Nah, Iya. baru Pulau Telu, Pulau Papat, Pulau Lima. Kenapa Pulau Panjang disebutnya nggak Panjang. disebut pulau yang ketiga, Ah, ah. tapi disebutnya Pulau Panjang? Karena pulau itu dari sudut manapun akan terlihat Terlihat memanjang. memanjang ya. Ya. Nah, itu dari laporan-laporan arsip. Sementara dari laporan dari manuskrip itu dikenal belum dikenal sebagai sebuah daerah, tapi dikenalnya adalah tempat istilahnya di Gunung Gede itu tempat intelijen yang dikenal dengan istilah Raden Ireng. Raden Ireng. Iya, Raden Ireng itu intelijen ya, intelijen Oh untuk ya. makanya ada istilah di dalam cerita rakyat, ada Raden Ireng, ada Nyimas Ijo. Oke, Ya. kita ambil Ya, dulu ya. Raden Ireng. Raden Ireng Nah. itu intelijen untuk mengetahui kapal-kapal yang lalu lalang masuk ke Selat Sunda. Lewat Itu nama orang apa nama gelar? nama gelar. Oh, nama gelar. Jadi orang Gelar. untuk intelijen itu disebut Raden Ya, Ireng. Raden Ireng. Nah, itu yang menggunakan nama Raden Ireng. Nah, itulah. Ntar tinggal melacak Nah. leluhurnya apa peristiwa di tahun berapa, nanti itu bisa terdeteksi gitu kan. Yang kalau udah ketahuan peristiwanya. Nah, dari Raden Ireng ini gunung Gunung Gede itu diinformasikan ke Gunung Santri. Gunung Santri dulu dikenal dengan istilah Gunung Kekeb. Sebelum dikenal Gunung jadi Santri. nama Gunung Santri disebut Iya. Gunung Gunung Kekeb. Gunung Kekeb. Sebentar saya Iya. catat dulu, Mbah ya. Gunung Kekeb. Nah, nih ketemu lagi Gunung Santri sebelum namanya Gunung Santri itu Gunung Kekeb. Sejarahnya bagaimana bisa? Nah, Gunung Kekeb itu jadi istilah